Jadi guys, begitu kita masuk ke Pulau Kemarau ini, suasananya tuh tenang, adem. Terus di sini tuh nggak ada suara kendaraan sama sekali. Jadi yang ada itu suara-suara air musik, penduduk, terus tukang-tukang yang lagi merenov ke Pulau Kemarau di sini. Halo guys, ini adalah isi dari Pulau Kemarau. Yang pertama ada pagoda Pulau Kemarau. Pagoda ini tempat apa sih? Pagoda ini tempat ibadah umat Tionghoa dan juga punya 9 tingkatan. Yang setiap tingkatannya itu punya artinya masing-masing. Jadi gimana sih sejarah dari Pulau Kemarau itu tercipta? Jadi pada zaman dahulu kala ada saudagar dari Tiongkok bernama Tan Bunan. Tan Bunan itu datang ke kerajaan Sriwijaya untuk niat berniaga. Tetapi beliau melihat putri dari kerajaan Sriwijaya yaitu bernama Putri Siti Fatimah. Dari situ Tan Bunan itu meniatkan diri untuk mempersunting Putri Siti Fatimah. Lalu diajaklah Putri Siti Fatimah tersebut untuk ke Tiongkok menemui keluarga dari Tan Bunan. Setelah beberapa lama Putri Siti Fatimah dan Tan Bunan ini di Tiongkok, mereka pulang kembali ke kerajaan Sriwijaya yang dibekali 7 guci berisi emas. Pada saat sampai, Tan Bunan ingin membuka 7 guci emas itu, ternyata isinya adalah sawi asin. Dan Tan Bunan merasa kesal dengan hadiah yang disiapkan oleh orang tuanya, maka Tan Bunan membuang hadiah-hadiah tersebut ke dalam Sungai Musi. Dan pada saat guci ketujuh akan dia buang, ternyata terjatuh di dalam dek kapal. Yang mana dalam dek kapal itu ternyata guci itu bukan hanya berisi sayuran asin yang sudah difermentasi, tetapi ternyata di dalamnya itu adalah emas yang disiapkan oleh orang tua dari Tan Bunan. Tan Bunan merasa menyesal, kecewa. Kemudian Tan Bunan menyusuri Sungai Musi ke dalam sungai untuk mengambil guci-guci tersebut. Merasa Tan Bunan tidak muncul-muncul, prajurit dari Tan Bunan menyusul Tan Bunan ke dasar sungai. Melihat kedua orang tersebut tidak muncul, Putri Siti Fatimah bingung kenapa sang pujaan hatinya tidak datang ke dalam daratan. Maka dia pun ikut menyusul Tan Bunan ke dalam Sungai Musi. Dikarenakan hingga sampai sekarang Tan Bunan, Putri Siti Fatimah dan prajurit tersebut tidak muncul-muncul, maka muncullah Pulau Kemarau yang dimakamkan Putri Siti Fatimah sebagai bentuk penghormatan untuk ketiga orang tersebut yang tidak muncul kembali ke dasar sungai. Jadi Pulau Kemarau ini dulunya juga dijadikan sebagai markas yang kuat kerajaan Sriwijaya yang bernama Tambak Bayo. Namun beriring waktu ternyata markas itu tidak begitu kuat karena akhirnya Belanda itu berhasil menyerang kerajaan Sriwijaya dan mengalami kemunduran. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya Pulau Kemarau ini dijadikan sebagai lahan pertanian yang sekarang sudah dialihfungsikan sebagai tempat wisata yang disebut sebagai Pulau Kemarau. Ini adalah patung Buddha atau patung Buddha tertawa. Jadi patung Buddha ini dikenal sebagai pembawa kebahagiaan. Nah, ini namanya ini patung Kirin. Kirin ini nih kalau dari Tiongkok itu dia tuh sejenis binatang keberuntungan gitu. Cak binatang suci lah istilahnya. Nah, mereka ini juga jadi simbol keberuntungannya masyarakat Tiongkok pada zaman itu, bahkan sampai sekarang. Dan ini adalah Panda Tionghoa yang melambangkan binatang nasional dari Tiongkok. Kali ini kita berada di Kelenteng. Ya, Kelenteng Jajasan Toa Pekom, Keramat Pulau Kemarau, tempat peribadatan Tridharma, di mana di sini adalah tempatnya para Tionghoa untuk beribadah atau sembahyang. Di dalam mendekat itu di dalam sedang ada sesembahan untuk sembahyangnya. Jadi ini tuh adalah tempat sesembahan dari umat Tionghoa. Kalau tadi kan tempat ibadah, terus ini tempat sesembahannya. Dan di dalam itu ada alat sesembahan mereka. Di sini pohon cinta. Kenapa dipanggil begitu? Ini menjadi lambang abadi dari kisah cinta Tambuan dan Siti Fatimah. Di mana di tempat mereka tenggelam itu tumbuhlah pohon beringin yang unik ini. Nah, setiap tahun
di sini itu ada peristiwa Cap Gomeh yang dilakukan setelah Hari Raya Imlek. Seluruh penduduk dari Indonesia dan juga mancanegara datang untuk menikmati perayaan dari festival tersebut.